Halo adik-adikku semua, siswa-siswi kelas 5 SD dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Amuraya Smart dalam pembahasan soal matematika tugas liburan untuk siswa-siswi SD kelas 5 MI Al-Huda Kota Malang. Ini merupakan video bagian yang ke-6 yang akan membahas atau mengulas soal dari nomor 26 hingga nomor 30. Soal nomor 1 hingga nomor 25 sudah dibahas di dalam video-video sebelumnya yang terbagi menjadi 5 bagian video. Untuk kalian yang belum menonton, bisa menonton di dalam channel Amuraya Smart ini. Sebentar lagi kita akan mulai membahas soal dari nomor 26 hingga nomor 30 ya adik-adik. Sebelum memulai, seperti biasa saya akan menyampaikan apa tujuan, yaitu ekspektasi atau harapan yang ingin dicapai setelah adik-adik menonton video ini. Yang pertama adalah siswa mampu memahami soal dengan baik, siswa mampu menjawab soal dengan benar, dan yang ketiga, kalian semua mengetahui cara cepat dan mudah dalam menyelesaikan soal. Soal nomor 1. Ini adalah bentuk soal cerita. Jarak rumah Amir dengan rumah neneknya 2 km. Amir ke rumah neneknya dengan mengendarai sepeda. Jarak yang sudah ditempuh Amir adalah 12 hektometer. Berapa meter lagi jarak yang harus ditempuh Amir agar sampai ke rumah neneknya? Di bagian ke-6 ini yang diminta adalah kita menyelesaikan soal dengan menuliskan apa yang diketahui dari soal, apa yang ditanyakan oleh soal, dan kemudian kita menjawabnya. Kita ikuti langkah-langkahnya ya adik-adik. Kita baca dari soal tersebut, maka yang diketahui jarak total adalah 2 km. Langsung kita konversikan ke dalam meter, jadi 2000 meter. Berikutnya jarak yang sudah ditempuh. Jarak yang sudah ditempuh oleh Amir ya, yaitu 12 hektometer. Kita konversikan lagi ke dalam meter menjadi 1200 meter. Kemudian yang ditanya adalah sisa jarak tempuh, yaitu sisa jarak yang harus ditempuh oleh Amir dengan sepedanya untuk sampai ke rumah neneknya. Yang ditanyakan adalah dalam satuan meter adik-adik. Nah, jadi kita lihat lagi di sini ada 3 macam satuan ya, satuan jarak. Satuan jarak juga meter ya. Nah, di sini ada kilometer, ada hektometer, ada meter. Karena yang ditanyakan oleh soal dalam satuan meter, maka kilometer dan hektometer harus kita konversikan menjadi meter agar sama semua satuan jaraknya ya. Jarak rumah 2 km menjadi 2000 meter. Karena dari kilometer untuk dikonversikan menjadi meter itu harus dikalikan dengan 1000. Dan jarak yang sudah ditempuh 12 hektometer. Dari hektometer untuk dikonversikan ke meter harus dikalikan 100. Kita tinggal jawab soalnya. Dari yang ditanyakan dalam soal, kita tahu bahwa ini adalah bentuk operasi pengurangan. Jadi sisa jarak tempuh adalah jarak total dikurang jarak yang sudah ditempuh. Kita tinggal masukkan angkanya. Jarak totalnya 2000 meter, jarak yang sudah ditempuh 1200 meter. Setelah dikurangkan kita mendapatkan hasil 800 meter. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh Amir agar sampai ke rumah neneknya adalah 800 meter. Jawabannya 800 meter adik-adik. Mudah ya? Kita lanjut ke soal nomor 27. Pak Karto membeli 92 kardus coklat. Setiap kardus berisi 36 coklat. Pertanyaannya, berapa jumlah coklat yang dibeli oleh Pak Karto? Jadi jumlah coklat seluruhnya ya. Kita tulis apa yang diketahui. Kardus coklat yang dibeli Pak Karto berjumlah 92 kardus. Tiap kardus berisi 36 coklat. Itulah yang diketahui. Pertanyaannya atau yang ditanya dapat kita tuliskan jumlah coklat yang dibeli. Ini maksudnya jumlah coklat keseluruhan ya. Dari soal dapat kita lihat bahwa ini adalah bentuk operasi perkalian. Jadi langsung saja kita tulis jumlah coklat itu sama dengan jumlah kardus dikali jumlah coklat di tiap kardusnya. Kita masukkan angkanya adik-adik. Bentuk soal menjadi 92 dikali 36. Untuk perkalian adik-adik bisa melakukan dengan perkalian bersusun. Nanti hasilnya yang didapat adalah 3312 coklat ya. Saya yakin bahwa adik-adik sudah lancar semua untuk melakukan penghitungan dengan metode perkalian bersusun. Jadi dapat disimpulkan jawabannya adalah
Jumlah coklat yang dibeli Pak Karto banyaknya 3.312 coklat. Silakan cocokkan jawabannya adik-adik. Sekarang kita masuk ke soal nomor 28. Siti memiliki pita 7/8 meter. Pita tersebut digunakan untuk menghias kado 1/4 meter. Berapa meter sisa pita Siti? Ini sama dengan soal yang nomor 26 ya, yang ditanyakan sisa. Jadi ini operasi pengurangan. Baiklah, kita tuliskan apa yang diketahui. Panjang pita mula-mula yaitu 7/8 meter. Kemudian pita digunakan sebanyak 1/4 meter. Ini satuannya sudah sama ya adik-adik. Jadi kita dapat langsung mengerjakannya. Yang ditanya oleh soal adalah sisa pita. Sisa pita itu sama dengan panjang pita mula-mula dikurangi pita yang telah digunakan. Kita masukkan angkanya adik-adik. 7/8 dikurang 1/4 ya. Ini adalah pengurangan bentuk pecahan. Pengurangan untuk bilangan pecahan. Seperti kita ketahui bahwa penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan yang harus dilakukan adalah menyamakan penyebutnya. Bagaimana menyamakan penyebut? Yaitu dengan mencari KPK-nya, yaitu kelipatan dari 8 dan kelipatan dari 4. Dan apabila ditemukan bilangan yang sama yang merupakan kelipatan keduanya, itu adalah penyebutnya. Ya, langsung saja 8 dan 4 dapat kita samakan penyebut menjadi 8. Sehingga bentuk soal menjadi demikian. 7/8 dikurang 2/8. Ingat ya adik-adik, 1/4 dan 2/8 itu sama atau senilai. Setelah penyebut sama, kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 7 dikurang 2 hasilnya 5. Dan kita tuliskan juga penyebutnya per 8. Jawabannya adalah 5/8 meter. Jadi sisa pita Siti panjangnya tinggal 5/8 meter. Silakan dicocokkan adik-adik dengan jawaban yang sudah adik-adik kerjakan. Kita lanjut ke soal nomor 29. Jumlah kelereng Amir 117 butir. 5/9 dari kelereng tersebut diberikan kepada adiknya. Berapa butir kelereng Amir yang diberikan kepada adiknya? Kita tulis yang diketahui. Jumlah kelereng Amir mula-mula adalah 117 butir. Dan 5/9 bagian diberikan kepada adiknya. Sama adik-adik. Ini adalah soal perkalian. Yaitu kita mengalikan pecahan 5/9 dengan jumlah kelereng Amir mula-mula. Yang ditanyakan oleh soal, jumlah kelereng yang diberikan ke adiknya. Kita jawab adik-adik. Jumlah kelereng yang diberikan itu sama dengan 5/9 dikali 117 butir. Nah, cara mengerjakannya adalah mengalikan pembilang dengan bilangan berikutnya, kemudian dibagi dengan penyebutnya. Atau dapat juga kita sederhanakan terlebih dahulu apabila memang bisa disederhanakan, yaitu dengan mencoret penyebut dan bilangan berikutnya ya. Apakah 117 bisa dibagi 9? Jawabannya bisa adik-adik. Adik-adik bisa melakukannya dengan pembagian menggunakan porokapit. Saya langsung saja, 9 dicoret dengan 117. 9 ini akan menjadi 1 dan 117 menjadi 13 ya. Karena 9 dikali 13 itu hasilnya 117. Nah, bentuk soal akan berubah menjadi 5 dikali 13 saja. Jawabannya 65 butir. Jadi dapat dijelaskan di sini bahwa jumlah kelereng Amir yang diberikan kepada adiknya sebanyak 65 butir kelereng. Jawabannya 65 butir adik-adik. Tidak bingung kan adik-adik? Kalau masih belum paham atau kurang paham, bisa diputar ulang lagi video ini. Kita menuju soal nomor 30. Ahsan mempunyai 20 pensil warna. 4 pensil warna Ahsan berwarna biru. Berapa persen pensil warna Ahsan yang berwarna biru? Kembali, sekali lagi ini adalah soal perkalian. Baiklah, kita tulis dahulu apa yang diketahui. Jumlah pensil Ahsan 20 buah. 4 pensil berwarna biru. Berapa persen pensil berwarna biru? Karena 4 pensil berwarna biru, kita dapat menuliskan bahwa dari 20 pensilnya si Ahsan, 4 berwarna biru itu dapat dituliskan menjadi 4/20. 4/20 bagian. Mari kita jawab. Yang ditanyakan tadi adalah pensil biru dalam bentuk persen.
Nah, pensil biru jumlahnya 4. Pensil aksan keseluruhan jumlahnya 20. Jadi, pensil biru itu 4/20 bagian. Nah, apabila yang ditanyakan adalah dalam bentuk persen, kita harus mengalikannya dengan 100%. 20 dan 100 ini dapat kita sederhanakan adik-adik. 20 menjadi 1 dan 100 menjadi 5. Jadi bentuk soalnya berubah menjadi 4 dikali 5. Jawabannya 20%. Jadi pensil aksan berwarna biru ada 20% dari total 20 pensil miliknya. Jawabannya adalah 20%. Silakan adik-adik cek ya, dengan soal yang sudah adik pegang. Nah, nomor 30 ini adalah soal yang terakhir dari video bagian yang ke-6. Dan ini juga adalah soal yang terakhir dari total keseluruhan tugas liburan matematika untuk kalian siswa-siswi SD kelas 5 MI Al-Huda Kota Malang. Semoga apa yang saya tayangkan di sini dapat bermanfaat untuk kalian semua, dapat sedikit membantu kalian dalam menyelesaikan tugas. Dan untuk seluruh siswa SD kelas 5, semoga video ini dapat dijadikan bahan belajar buat kalian di rumah. Terima kasih kalian sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Baru saja kita membahas video bagian yang ke-6 soal nomor 26 hingga nomor 30 yang merupakan tugas liburan matematika MI Al-Huda kelas 5. Untuk kalian semua adik-adik, mohon dukung terus channel ini. Berikan subscribe untuk yang belum subscribe agar saya dan kawan-kawan tetap semangat dalam membuat konten-konten atau tayangan-tayangan yang bermanfaat buat kalian semua. Like video ini, share dan bagikan kepada teman-teman kalian agar manfaat yang terkandung dalam video ini dapat dirasakan semua oleh teman-teman kalian, khususnya siswa-siswi kelas 5 SD. Baiklah, saya Amuraya Smart undur diri, dan kita akan berjumpa kembali dalam video berikutnya yang tentunya juga masih membahas matematika. Satu pesan saya, tetap semangat belajar karena matematika itu mudah.